Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja nama murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi bahwa dirinya itu sedang naik mobil bersama pamannya, yang inisial nama pamannya adalah B. Posisi Fulan di dalam mobil itu sedang tiduran di kursi baris kedua, dan badannya Fulan terlentang menghadap ke atas. Mobil yang dikendarai mereka berdua berwarna abu-abu. Pamannya Fulan yang menjadi sopirnya, dan terlihat oleh Fulan bahwa pamannya itu mau menabrak sesuatu. Tapi ketika hendak menabrak, Fulan membelokkan setirnya sehingga tidak terjadi tabrakan. Kemudian mobil itu melaju di jalan tanjakan ke atas. Kondisi jalannya halus, tapi menukik ke atas. Mereka berdua mengendarai mobil itu mampu melewati tanjakan yang menukik tersebut. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah bermimpi yang terdapat simbol-simbol bahasa mimpi yang perlu ditakwil. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4, beliau bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Itu memiliki makna tersirat. Untuk mengetahuinya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami Fulan, itu perlu ditakwil. Makna mimpi yang dialami Fulan itu adalah tentang takdir yang akan terjadi kepada dirinya, bahwa dirinya itu akan menjadi orang yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala membimbing pamannya yang inisialnya B. Mobil yang dikendarai mereka berdua itu simbol perwakilan tentang tarekat. Tarekat itu adalah tentang tata cara pengamalan ilmu syariat, pengamalan ilmu tentang hukum-hukum Allah mengenai bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mobilnya abu-abu, yang mana abu-abu itu adalah kombinasi antara warna hitam dan putih, maka itu berarti kondisi spiritual pamannya si Fulan itu masih belum aman menurut sudut pandang Allah. Oleh karena itu, dengan kondisi spiritual yang masih belum aman menurut sudut pandang Allah, maka dia akan dihantarkan menuju kedudukan yang akan bisa dicapai oleh pamannya si Fulan itu melalui perantara pengajaran Fulan. Karena Fulan ini pada mimpi sebelumnya telah banyak mengalami petunjuk-petunjuk mengenai makom spiritualnya, mengenai takdir yang akan terjadi pada dirinya, bahwa dirinya si Fulan itu akan ditakdirkan oleh Allah menjadi insan kamil, orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, mengenal akan asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan orang tersebut disebut al-arif billah, seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Nah, Fulan ditakdirkan untuk membimbing pamannya itu.
kelak ketika fulan sudah mencapai makom kewaliannya, belum saat ini, di saat beliau itu bermimpi di saat ini. Jadi ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa pamannya yang mengendarai mobil itu akan menabrak, itu simbol yang memiliki makna tersirat bahwa pamannya si fulan itu ketika menjalani kehidupannya di saat kondisi spiritualnya, kondisi warnanya abu-abu, masih belum aman, dia akan mengalami suatu musibah yang buruk. Tetapi ketika akan mengalami musibah buruk tersebut, fulan ditakdirkan oleh Allah melihat tanda-tanda akan menuju kebinasaan pamannya itu, sehingga fulan segera menolongnya. Yang salah satunya bisa jadi dengan memberi ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenai ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan juga disertai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai tarekatnya atau tata cara pengamalan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam menjalani kehidupan beliau. Nah, fulan akan menjadi penolong bagi pamannya yang inisial namanya B itu, sehingga pamannya tidak sampai terjerumus kepada kebinasaan. Makanya di visual mimpinya itu fulan yang membelokkan setir yang dikendarai pamannya yang mau menabrak, sehingga tidak terjadi tabrakan. Kemudian pada visual berikutnya, mobil itu melaju di jalan tanjakan, tetapi kondisi jalannya halus. Itu memiliki makna tersirat bahwa fulan setelah menghindarkan pamannya itu dari kebinasaan, fulan nantinya akan membimbing pamannya itu dengan bimbingan yang kontinu, yang berkelanjutan menuju makom spiritual yang tinggi. Karena di dalam visual mimpi itu jalan tanjakan, itu simbol yang memiliki makna tersirat makom spiritual yang tinggi, tanjakan ke atas. Dan ketika visual mimpi itu diperlihatkan jalannya halus, itu memiliki makna tersirat bahwa pengajaran yang dilakukan fulan kepada pamannya itu dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga pengajaran yang dilakukan fulan itu berjalan dengan lancar. Sehingga pada visual akhir dari mimpi tersebut, mobil yang dikendarai mereka berdua mampu melewati tanjakan yang menukik. Nah, itu memiliki makna tersirat bahwa pengajaran yang dilakukan fulan kepada pamannya itu berhasil menjalankan amanah dari Allah, menyampaikan rahmat dari Allah kepada pamannya si fulan yang memang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, sehingga pamannya itu nanti menjalani kehidupannya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantara si fulan. Seperti itulah takwil mimpi tentang takdir spiritual yang dialami fulan dan pamannya kelak. Bagi saudara-saudariku yang dirahmati Allah yang belum mempercayai, belum beriman kepada mimpi, maka perlu diketahui bahwa mimpi di dalam syariat Islam itu diatur dengan detail. Makanya banyak sekali dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Ya, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ya, begitu juga Nabi Muhammad dan para wali Allah, muslim yang soleh dan mukmin, itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi bagian kenabian. Untuk memahami tentang mimpi bagian kenabian bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Jika belum jelas juga bisa dilihat video-video sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan penjelasannya tentang apa itu mimpi bagian kenabian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.